Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman setia yang menonton YouTube BKI Matikan Indonesia Wilayah 4. Di sini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang sudah kami hadirkan, yaitu adalah Koordinator Wilayah BKI Matikan Indonesia Wilayah 4, yaitu Mas Afkar. Selamat pagi Mas Afkar. Bagi masa Sekarang sedang sibuk apa nih? Hari Sabtu. hari Sabtu sibuk ya, kan habis selesai pendidikan nih, praktek pendidikan. Kalau misalnya di sekolah atau di kampus lain tuh PLP atau PPL gitu, tapi di kampus saya sendiri namanya praktek pendidikan atau PK gitu. Nah, dia lagi sibuk ngerjain laporan, lagi sibuk bikin artikel gitu. Jadi tugas luaran gitu, tugas akhir dari kampus buat mahasiswa yang jadi peserta praktek pendidikan gitu Mas ya. Kurang lebih habis selesai PLP ya Mas. Iya, kurang lebih habis PLB. Nah, mungkin yang belum tahu, eh, Mas Afkar ini adalah mahasiswa UNJ dan sekarang menjabat sebagai koordinator wilayah KIMA 3 Indonesia Wilayah 4 ya teman-teman. Nah, mungkin dari banyak mahasiswa baru itu belum tahu nih apa sih KIMA 3 gitu. Mungkin dari Mas Afkar bisa jelasin atau ngasih tahu apa sih KIMA 3 gitu. Oke, mungkin buat teman-teman mahasiswa baru ya, aku juga bakal kenalin terkait IKA Himatika. Jadi IKA Himatika itu tuh satu-satunya organisasi gitu, satu-satunya organisasi yang menaungi atau menghimpun seluruh himpunan mahasiswa matematika atau pendidikan matematika seluruh Indonesia gitu. Jadi buat anggota dari IKA Himatika tuh bukan perseorangan gitu loh, bukan Afkar itu anggota IKA Himatika atau Mas Saeb bukan anggota IKA Himatika, tapi misal Himatika FMIPA UNY gitu, itu anggota IKA Himatika gitu. Misal Himatika UGM gitu, itu anggota IKA Himatika gitu. Jadi himpunannya gitu. Dan buat tujuannya sendiri itu sebenarnya untuk menggalang kerjasama sih, menggalang kerjasama. Jadi buat silaturahmi, terus ya saling belajar gitu. Mungkin dari teman-teman ada himpunan yang masih berkembang atau himpunan yang pengen cari ilmu. Nah, di situ IKA Himatika itu sebagai wadahnya gitu, sebagai penghubung antar himpunan gitu, biar bisa saling kerjasama, saling silaturahmi gitu. Dan buat sifatnya ya tentu aja ilmiah ya, ilmiah karena IKA Himatika sendiri itu bukan organisasi pergerakan gitu, bukan organisasi pergerakan, kita organisasi ilmiah, terus profesional juga gitu. Nah, buat profesional di sini tuh bisa dibilang bukan, kalau misalnya tadi teman-teman ya dari SD itu menganggap profesional itu adalah pekerjaan yang dibayar misalnya, itu namanya profesional gitu. Tapi di sini profesional adalah kita ya satu profesi gitu loh, profesi yang dimana kita mendalami bidang kematematikaan gitu, entah itu matematika murni, entah itu pendidikan matematika gitu. Dan yang terakhir, kita tuh independen gitu, kita nggak dinaungi sama lembaga-lembaga di atas kita gitu, gitu sih buat pengertiannya gitu. Jadi intinya tuh IKA Himatika tuh adalah wadah buat himpunan-himpunan mahasiswa matematika atau pendidik matematika tuh untuk saling kerjasama, saling belajar, terus buat saling silaturahmi juga sih itu. Karena memang pada awalnya IKA Himatika itu dibentuk buat silaturahmi gitu. Gitu Mas Aep dan teman-teman yang lain ya. Nah, terus itu di IKIMA 3 itu ada kepengurusannya nggak sih Mas? Oke, kalau kepengurusan IKA Himatika itu tentu aja ada gitu. Karena kalau misalnya uh, cuma ada lembaganya doang, nggak ada pengurusnya, ini mau diarahkan kemana juga kan buat arah dari Himatika ini gitu. Dan tentu aja ada pengurusnya gitu. Kalau misalnya buat pengurus sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu pengurus pusat yang dimana tuh lingkupnya satu Indonesia, karena memang IKA Himatika itu pada dasarnya adalah
organisasi yang bersifat nasional gitu kan. Jadi untuk pengurus pusatnya sendiri itu lingkupnya seluruh Indonesia gitu. Tapi juga ada sebagai perpanjangan dari pengurus pusat kan, pengurus pusat itu belum tentu atau sulit untuk menjangkau satu persatu dari himpunan yang ada di Indonesia gitu. Toh Indonesia ini juga luas juga kan gitu. Makanya di sana ada namanya pengurus wilayah gitu. Pengurus wilayah itu sebagai perpanjangan tangan dari pengurus pusat untuk bisa mencapai himpunan-himpunan yang ada di Indonesia gitu. Gitu Mas Aep. Terus mungkin keseruan nih dari eh, kepengurusan Mas Afgan itu apa sih yang bikin seru di kepengurusan Kiematika gitu? Oke, kalau seru, sebenarnya kata seru sendiri itu subjektif ya. Kalau misalnya menurut saya sendiri itu ya cukup ketemu sama teman-teman baru gitu, ketemu sama teman-teman baru dari tentunya di lingkup wilayah ya, di lingkup wilayah karena saya juga pengurus wilayah. Jadi untuk dari wilayah sendiri ketemu sama teman-teman baru, berproses sama teman-teman yang mungkin enggak satu kultur himpunan sama kita, itu cukup asik sih gitu. Ketemu sama Mas Udin, ketemu sama Mas Aji mungkin sebagai kepala kepala divisi kaderisasi dan internal gitu. Nah, di situ yang serunya gitu. Karena kan kalau dari saya sendiri itu saya suka ketemu orang-orang baru juga, atau juga suka jalan-jalan juga gitu. Nah, itu hal-hal serunya gitu. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang saya tuh dari lahir sampai SMA itu cuma mainnya ke ya sekitar Jogja, terus ke Purwokerto juga karena di sana ada saudara gitu. Tapi ketika masuk ke IKA Himatika, saya udah pernah ke Solo, udah pernah ke Semarang, Salatiga dan lain-lain gitu. Gitu. Bisa ketemu sama orang-orang baru juga, bisa ketemu sama eh ya orang-orang yang kasih ilmu lah, banyak lah gitu. Karena cukup bentuk pola pikir juga sih ketemu sama banyak orang-orang itu. Ya ditambah juga aku juga suka jalan-jalan juga, jadi serunya ada di sana gitu. Gitu Mas Udin ya. Ini buat teman-teman yang mau suka jalan-jalan, suka eh, mencari pengalaman dan orang-orang baru mungkin bisa gabung nih di kepengurusan gitu ya Mas. Mm-mm. Nah, mungkin gimana sih cara daftar jadi pengurus gitu? Mungkin mahasiswa-mahasiswa eh, yang tertarik jadi pengurus itu bisa daftar nih di wilayah 4 terkhususnya ya Mas. Oke, kalau misalnya teman-teman mau jadi pengurus itu sebenarnya ada beberapa syarat dasar ya gitu. Ya kalau misalnya terkait administrasi itu tentunya dari teman-teman itu harus dapat surat rekomendasi dari himpunan gitu. Jadi himpunan teman-teman atau himpunan matematika atau pendidikan matematika teman-teman tuh harus merekomendasikan teman-teman gitu. Misalnya aku pengen daftar jadi pengurus IKA Himatika gitu. Terus ya aku tinggal bilang gitu ke ketua himpunanku gitu. Mas Mbak gitu, aku pengen jadi pengurus IKA Himatika gitu. Minta tolong buat bikinin surat rekomendasi gitu. Nah nanti surat rekomendasinya dikirimkan ke pengurus wilayah gitu. Biar nanti itu bakal dicek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dari teman-teman tentunya itu ada beberapa alur juga gitu. Yang pertama teman-teman harus ikut IKA Himatika Goes to Campus gitu. Itu acara apa sih Mas gitu? Itu sebenarnya acara dari kaderisasi dan internal. Jadi di IKA Himatika sendiri ada 5 divisi, salah satunya ada divisi kaderisasi dan internal gitu. Nah, kaderisasi sendiri kan juga mengkader teman-teman yang berguna untuk melanjutkan estafet kepengurusan gitu. Nah, ada beberapa tahapan itu teman-teman harus ikut IKA Himatika Gustu Kampus dulu atau IGTC. Biasanya teman-teman himpunan itu kasih di pengenalan jurusan atau di ospek jurusan lah, gampangnya gitu. Biasanya ada di sana gitu. Terus pesertanya juga mahasiswa baru gitu. Gitu. Kemarin barusan juga dari teman-teman Unsud Purwokerto udah ngelaksanain, dari teman-teman UIN Saizu Purwokerto juga udah ngelaksanain gitu terkait IKA Himatika Gustu Kampus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus ikut yang namanya LKMNTB gitu. Itu juga salah satu acara
untuk memberikan ya pengetahuan terkait manajerial atau kepemimpinan gitu ya gitu. Biasanya LKMMTD itu diselenggarakan di Muswil atau Mustawil gitu. Kebetulan besok Oktober itu ada musyawarah wilayah dan di situ juga kita bakal merekrut orang-orang baru atau mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi pengurus gitu. Nah, di situ juga ada LKMMTD gitu. Jadi IGTC sama LKMMTD itu sebenarnya udah cukup buat teman-teman itu jadi pengurus wilayah gitu. Nah, kalau misalnya jadi pengurus pusat gimana, Mas? Sebenarnya jadi pengurus pusat itu tinggal nambah satu syarat lagi, jadi tiga. Jadi GTC, LKMMTD, yang terakhir LKMMTL gitu. LKMMTL itu biasanya atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat lanjut itu biasanya dilaksanakan di agenda-agenda nasional gitu. Kan kalau misalnya di wilayah itu ada yang namanya musyawarah wilayah, musyawarah tahunan wilayah. Kalau misalnya di nasional itu ada yang namanya kongres kongres nasional atau musyawarah kerja nasional gitu. Nah, biasanya di situ ada namanya LKMM TL gitu. Nah, ketika teman-teman udah ikut LKMM TL, teman-teman bisa daftar jadi pengurus gitu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya teman-teman itu juga harus ikut acara-acaranya gitu. Kalau misalnya mau jadi pengurus wilayah, ya teman-teman harus ikut muswil, mustawil, atau salah satunya pun nggak masalah gitu. Terus kalau misalnya jadi pengurus pusat, ya teman-teman juga ikut kongres, kemudian mukernas, kemudian mustanas, gitu, musyawarah tahunan nasional, gitu, biar bisa jadi pengurus pusat, gitu, 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 Mas Udin. Wah, berarti cuma sebenarnya syaratnya simpel ya Mas. Nah tadi katanya ada 5 eh, apa namanya divisi ya Mas. Itu divisinya apa aja itu? Biar mahasiswa yang mau daftar tahu nih, Mas ingin masuk ke divisi yang mana? Oke, 5 divisi ya. Jadi di IKA Himatika, IKA Himatika Pusat, sebenarnya IKA Himatika Indonesia yang pusat sama IKA Himatika Indonesia yang wilayah, terutama wilayah 4, itu tuh sebenarnya divisinya sama gitu. Jadi ada 5 divisi. Yang pertama tuh ya kaderisasi dan internal. Mereka itu mengurus keadaan internal dari IKA Himatika gitu. Mulai dari pengurusnya, mulai dari anggotanya gitu. Jadi kalau misalnya ada anggota yang menyampaikan aspirasi, ada anggota yang butuh sesuatu di IKA Himatika, nah kaderisasi dan internal itu bergerak di sana gitu. Dan juga itu sebagai bentuk pengkaderan gitu loh, biar pengurus ini nggak ini doang, tapi ada yang lanjutin, ada yang lanjutin, ada yang lanjutin gitu. Jadi bentuk kaderisasi dari kaderisasi dari internal tuh arahnya ke sana gitu. Itu ya kaderisasi internal. Dan proker-prokernya juga itu tadi Kahimatika Gustu Kampus, terus LKMMTD, terus LKMMTL kalau ada di pusat, sama ya pengelolaan anggota atau pengelolaan pengurus gitu. Jadi di Kahimatika sendiri juga ada database anggota, itu berisi nomor-nomor ketua himpunan yang jadi anggota IKA Himatika. Nah, itu yang urus dari kaderisasi dan internal gitu. Yang kedua itu ada pengabdian masyarakat. Tentunya sebagai mahasiswa ya, kita tentunya harus berpaku pada Tridharma perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi itu salah satunya itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, divisi ini fokus pada kegiatan sosial gitu. Salah satunya kemarin di IKRI beberapa tahun yang lalu itu di wilayah 2 itu ada yang namanya bagi vaksin gratis waktu PPKM kemarin gitu gitu. Dan kita juga kalau misalnya ada bencana-bencana itu juga sering open donasi atau tali kasih gitu buat korban-korban yang terdampak gitu. Terus sebagai bentuk pengaduan masyarakat gitu. Kita juga ya ada kayak namanya desa binaan, ada yang namanya kayak KKN tapi cuma 2 atau 3 hari gitu sebagai bentuk pengabdian masyarakat gitu gitu. Gitu untuk pengabdian masyarakat divisinya. Terus yang ketiga itu ada namanya keilmuan dan keprofesian gitu. Nah, ini salah satu divisi yang bergerak di bidang akademik gitu. Fokus pada keilmuan dalam bidang matematika dan keprofesian yang satu linear sama bidang matematika gitu. Biasanya di sini kita bikin LKTIN atau seminar keprofesian atau seminar nasional yang berkaitan tentang
matematika gitu. Entah itu media pembelajaran atau tentang topik-topik yang sekarang sedang marak gitu. Kan sekarang juga sedang banter-banternya dibahas tentang etnomatematika kan. Ya. Nah, di situ juga biasanya ada seminarnya gitu. Terus yang keempat itu ada infokom dan eksternal, informasi, komunikasi, dan eksternal. Nah, ini kalau misalnya Kadin tadi internal, kalau misalnya ini tuh eksternal gitu. Jadi fokus untuk memberikan informasi ke anggota IKA Himatika dan juga menjalin hubungan dengan instansi atau organisasi yang di luar IKA Himatika gitu. Contohnya tuh ya pengelolaan sosial media, jadi di Instagram juga ada. Kalau misalnya di pusat IKA Himatika Indonesia Nasional itu nama Instagramnya IKA Himatika. Kalau misalnya di wilayah itu IKA Himatika underscore wilayah 4 gitu. Ya jangan lupa follow juga ya sekalian promosi ya Ya, gitu. jangan lupa Nah, follow ya guys. iya. Nah di Infocom itu sebenarnya pengelolaan sosial media sama buat kata eksternalnya sendiri itu sebagai cara menjalin hubungan dengan organisasi di luar IKA Himatika atau instansi yang di luar IKA Himatika gitu. Karena saya lihat beberapa wilayah kemarin juga melaksanakan kunjungan dengan ikatan himpunan mahasiswa yang lain gitu. Kayak IKA Himbi, kemudian yang lain juga gitu gitu. Itu salah satunya. Dia biar bisa saling belajar juga sih. Dan yang terakhir itu ada namanya kewirausahaan gitu. Ya seperti namanya ya. Mereka jadi tulang punggung lah, tulang punggung dari organisasi ini gitu. Biar bisa berjalan dengan baik. Caranya dengan cari uang ya, cari pemasukan dari setiap barang yang dijual gitu. Biasanya yang dijual adalah jaket, ya seperti merchandise gitu. Merchandise kayak kalau misalnya di wilayah itu ada kaos, ada gantungan kunci, ada mug atau cangkir, ada tote bag gitu gitu. Gitu sih kalau dari 5 divisi ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya mau jadi pengurus bisa dipilih divisi-divisi yang bagi teman-teman tuh cocok buat teman-teman gitu. Itu pun nggak masalah. Itu Mas Udin. Nah, ini buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar itu tadi sudah dijelasin 5 divisinya. eh, se- Mungkin bisa dipikirkan ingin masuk ke divisi mana gitu ya. Terus kemarin ada yang tanya gini Mas, kalau semisal belum pernah mengikuti IGTC ataupun LKMTD itu gimana? Sedangkan eh, dia ingin menjadi eh, daftar jadi pengurus Mas itu gimana gitu solusinya? Oke, buat solusi ya. Sebenarnya eh ya tentunya coba ajuin dulu sih ke himpunan-himpunan teman-teman itu untuk bisa ngadain IGTC gitu gitu. Ya kalau misalnya buat LKMMTD, jadi tuh untuk pelantikan pengurusnya itu ada di Muswil sama di Mustawil. Kalau misalnya di wilayah ya ada di Muswil atau di Mustawil. Jadi teman-teman ya kalau misalnya mau dapat LKMMTD itu harus berangkat ke Muswil sama Mustawilnya gitu. Secara tidak langsung teman-teman itu oprek di sana sekaligus dapat LKMMTD gitu gitu. Nah buat kita sendiri sebenarnya teman-teman juga minta aja ke teman-teman himpunan biar teman-teman himpunan itu mengajukan ke teman-teman pengurus IKA Himatika gitu. Atau kalau misalnya sekarang udah terlambat nih, ya teman-teman juga bisa daftar di Mustawil gitu. Jadi di Muswil itu pembentukan dari nol, tapi di Mustawil nanti mungkin ada teman-teman yang istilahnya di reshuffle kepengurusan, nah teman-teman bisa masuk buat mengisi kursi kosong yang ada di sana gitu gitu. Jadi ada 2 tahapan sebenarnya. Mungkin tahun 23 sama 24 itu bisa dibilang buat tahun yang oprek. 23 tuh di Muswil, sekarang besok di Oktober 24 itu buat Mustawil gitu. Gitu sih. Jadi ya coba buat IGTC, coba diajuin ke teman-teman ke pengurus himpunannya gitu. Karena itu juga jadi salah satu syarat gitu, salah satu syarat buat teman-teman itu daftar gitu, daftar jadi pengurus gitu Mas Udin. Nah, terus tadi katanya itu Muswil. Muswil itu eh, mau diadakan kapan ya Mas? Terus di mana tempatnya? Dan agendanya itu apa aja di Muswil? Seperti itu. Oke, kalau misalnya Muswil ya, Muswil itu
bakal diadain di tanggal 13 sampai 16 Oktober. Jadi tuan rumahnya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tempatnya nanti untuk openingnya itu di UIN-nya. Terus kalau misalnya buat tempat musyawarahnya itu ada di Cakal gitu atau Jalan Kaliurang kalau misalnya teman-teman tahu gitu. Ya KM agak atas dikit lah, tapi masih di bawah 20 gitu. Ya buat acara-acaranya sebenarnya karena namanya musyawarah wilayah ya, musyawarah wilayah itu tempat buat bermusyawarah. Jadi ada namanya sidang musyawarah, itu sidangnya buat eh, mengevaluasi pengurus IKA Himatika Indonesia wilayah 4 gitu. Jadi kita nanti bakal melaporkan tanggung jawab kita selama satu periode. Dan buat fun fact aja ya teman-teman, satu periode di IKA Himatika itu 2 tahun gitu. Jadi kita melaporkan kepengurusan atau melaporkan tanggung jawab kita selama satu periode ke teman-teman himpunan. Nanti kita dievaluasi, kemudian di sana pengurus-pengurus itu didemisionerkan gitu. Dan kemudian di sana juga bakal dilantik korwil serta perangkat-perangkatnya biar untuk sebagai melanjutkan estafet ke kepengurusan gitu. Gitu Mas Saeb. Jadi ya kegiatannya itu sih. Oh ya tanggal 16-nya juga mungkin sebagai salah satu bentuk refreshing juga kita juga bakal field trip buat field tripnya rahasia gitu. Gitu Mas Saeb. Bisa dicatat ya tanggal 13 sampai 16 Oktober buat yang ingin daftar ke pengurusan. Terus mungkin ini yang terakhir ya Mas, mungkin kesan selama satu periode, terus pesan buat mahasiswa yang ingin mendaftar jadi pengurus itu apa gitu Mas? Oke, oke kalau kesan sih sebenarnya buat satu periode ini banyak banget ya, banyak banget asiknya gitu. Karena bisa ketemu orang-orang baru, bisa kenal sama orang-orang baru juga. Orang-orang baru tersebut juga sebagai apa ya bentuk ya bisa sampai sejauh ini gitu loh saya gitu. Karena pola pikir, kemudian cara bicara, mungkin juga salah satunya aku juga ngambil dari orang-orang yang hebat yang aku temui di IKA Himatika gitu. Ya kalau misalnya kesan yang paling ku inget itu waktu waktu kegiatan Kongres Nasional di Aceh gitu. Kan saya budgetnya minim atau mepet gitu. Dan akhirnya saya sama teman-teman itu berangkat dari Lampung ke Aceh gitu. Jadi Sumatera pojok, pojok bawah ke Sumatera pojok atas gitu kan. Membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Tapi di sana itu setiap berhenti di rumah makan itu satu kali makan itu bisa sampai 30.000, 25.000 gitu. Jadi saya memutuskan untuk beli nasinya aja, kemudian beli di minimarket itu pop mie atau ciki gitu. Jadi makan pop mie atau ciki sama nasi gitu gitu sih. Buat ngirit karena ya cukup cukup minim budget juga sih mepet gitu budgetnya gitu. Gitu. Kalau misalnya dihabisin buat makan doang, jadi nggak bakal cukup buat balik gitu kan gitu. Itu sih salah satu yang terkesan buat pesan buat teman-teman sebenarnya jangan takut ya, jangan takut kalau misalnya teman-teman tuh jadi pengurus IKA Himatika gitu. Karena mungkin kedengarannya bakal jalan-jalan jauh, bakal capek dan lain-lain, tapi itu sebenarnya enggak gitu. Karena dari teman-teman itu bakal ketemu orang-orang baru juga, teman-teman juga bakal sering ngobrol sama mereka. Terus kalau misalnya buat pengurus wilayah itu biasanya juga saling support sih gitu, gitu. Karena kalau misalnya udah menjalin kedekatan kan, kalau misalnya nggak saling support kan juga gimana gitu kan. Makanya posisi dari teman-teman silakan di ya bisa dicoba dulu gitu, bisa dicoba karena kalau misalnya teman-teman cuma mikir-mikir doang tanpa mencoba pun itu juga jadi masalah gitu kan gitu. Karena teman-teman kalau misalnya kebanyakan mikir nggak melangkah-melangkah itu pun juga sama bakal di tempat yang sama gitu sih. Kalau dari aku ya, jadi pesan buat teman-teman jangan takut, silakan daftar aja, kita bakal nyambut dengan baik. Apalagi kalau misalnya itu menjadi rekomendasi dari himpunan gitu gitu. Itu sih kalau dari saya Mas Saeb. Terima kasih nih banyak uh,
informasi yang kita dapetin dari Mas Afkar nih. Nah, mungkin buat mahasiswa yang ingin daftar bisa cek di Instagram IKIMA 3 Wilayah 4. Nah, di situ di feed IG ada pamflet pendaftaran sama link pendaftaran ya. Jangan lupa di yang ingin daftar langsung daftar aja gitu. Oke Mas Afkar, eh, terima kasih atas waktunya. Semoga cepat selesai kuliahnya. Jangan berlama-lama ya. Siap, siap. Sukses buat Muswil besok tanggal 13 sampai 16 Oktober. Oke, jangan lupa datang ya teman-teman. Kita nanti jalan-jalan di Jogja. Oke, siap. Oke, Mas. Terima kasih ya, Mas. Waktunya mungkin buat teman-teman yang ingin nanti ada pertanyaan lagi bisa langsung DM di Instagram IKIMA 3 Wilayah 4 ya. Oke. Terima kasih Mas Alkar. Selamat pagi. Pagi, sama-sama.